Pemasyarakatan pada dasarnya dirancang sebagai lembaga pembinaan, tempat warga binaan belajar, memperbaiki diri dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya, kehidupan di balik tembok lapas dan rutan jauh lebih kompleks. Di samping aturan resmi yang tertulis, terdapat budaya informal yang tumbuh dari interaksi sehari-hari, dari keterbatasan fasilitas, hingga dari dinamika kekuasaan yang muncul secara alami. Budaya inilah yang seringkali lebih dominan daripada aturan resmi. Salah satu akar munculnya budaya informal adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas. Bayangkan sebuah ruang yang harusnya dihuni 100 orang, tetapi justru diisi 2 hingga 3 kali lipatnya. Kondisi sempit ini memicu stres, konflik, dan akhirnya menciptakan struktur sosial tersendiri. Ditambah lagi, jumlah petugas yang sangat terbatas dibandingkan penghuni, membuat pengawasan tidak bisa berjalan maksimal. Akibatnya, muncul kekosongan kontrol yang akhirnya diisi oleh kelompok-kelompok internal warga binaan. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar operasional prosedur atau SOP menjadi pemicu lain. Banyak aturan yang sebenarnya sudah tertulis dengan jelas, tetapi pelaksanaannya sering berbeda antara teori dan praktik. Ketika SOP tidak dijalankan secara seragam, warga binaan belajar menciptakan aturan baru yang dianggap lebih fungsional bagi mereka. Disinilah berkembang berbagai pola budaya alternatif yang lama-kelamaan diterima sebagai kebiasaan, meski sebenarnya bertentangan dengan regulasi resmi. Beberapa budaya informal yang paling sering ditemukan adalah budaya senioritas dan budaya perantara. Dalam budaya senioritas, warga binaan yang lebih lama menjalani hukuman memiliki peran seperti pemimpin informal. Mereka menentukan pembagian tempat tidur, fasilitas, hingga mengarahkan warga binaan baru tentang bagaimana cara bertahan hidup dalam lingkungan tersebut. Sementara itu, budaya perantara muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang menjadi jembatan untuk mengurus keperluan, mulai dari layanan kesehatan, titipan barang, hingga pengurusan administrasi. Peran perantara ini seringkali muncul karena sistem resmi dinilai kurang cepat atau kurang mudah diakses. Dampaknya cukup signifikan ketika budaya informal lebih kuat dari aturan resmi. Proses pembinaan menjadi kurang efektif. Kegiatan yang seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan warga binaan justru terhambat oleh adanya pengaruh pihak-pihak tertentu. Selain itu, ketidakadilan pun sulit dihindari. Warga binaan yang memiliki posisi lebih kuat dalam hierarki akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap fasilitas, sedangkan yang berada di posisi bawah harus menerima kondisi yang tidak seimbang. Salah satu alasan budaya informal terus bertahan adalah kebijakan lama yang cenderung fokus pada keamanan fisik dibandingkan pembinaan mental dan sosial. Banyak aturan yang baik hanya tertulis rapi di atas kertas, namun tidak diterapkan secara menyeluruh. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelatihan bagi petugas, mulai dari keterampilan komunikasi, kemampuan mediasi konflik, hingga pemahaman psikologi dasar. Padahal, semua keterampilan ini sangat penting dalam membangun interaksi yang sehat di lingkungan pemasyarakatan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi lapangan. Penempatan warga binaan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko usia dan kebutuhan pembinaan mereka agar tidak terjadi dominasi internal. Jumlah petugas perlu ditambah dan diberikan pelatihan yang tepat agar mampu mendampingi warga binaan secara profesional. Selain itu, peningkatan fasilitas hunian penting dilakukan untuk mengurangi overcrowding yang menjadi akar banyak masalah. Melalui pembaruan ini, diharapkan budaya negatif dapat berubah menjadi lingkungan pembinaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.